Maka di situ tidak ada lagi bahasa pengakuan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi bahasa pengakuan, karena kita sudah paham siapa diri kita sebenarnya. Karena kita hidup di alam dunia, hidup di alam syahada. Maka gunakanlah bahasa syariat itu. Walaupun kita menggunakan bahasa syariat, sebutannya dengan hamba, sebutannya manusia, sebutannya insan. Tapi Bapak Ibu sudah memahami rahasia insan, hamba, dan manusia itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Ini yang lepas daripada syirik itu. Itu yang membuat diri kita itu fitrah. Nah, tapi kalau kita lupa siapa diri kita ini yang sebenarnya, kita yang merasa kita ini yang memandang, melihat, dan mendengar, maka sepanjang hayat di kandung badan, diri kita ini dah dikatakan namanya najis batin atau junub batin Bapak Ibu. Nah, kalau diri kita ini sudah dikatakan junub batin atau najis batin tidak pernah bisa dibersihkan dengan 7 samudra dan 7 lautan. Akan tetapi membersihkan najis batin itu, faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Keluar kamu dari dirimu. Jangan ada keakuan diri yang merasa diri itu ada. Jangan ada merasa diri itu yang bersifat. Inilah orang yang mati. Sudah mati kesadaran dirinya. Yang ada itu cuma kesadaran Allah. Kesadaran Allah lah yang wujud. Kesadaran Allah lah yang ada pada diri ini yang sebenar-benarnya. Barulah diri Bapak Ibu dikatakan insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah orang yang sudah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya. Itu yang dikatakan insan kamil mukamil. Benar-benar nyata fiilnya Allah. Yang berbuat, yang bergerak dan diam. Karena tidak ada suatu perbuatan sebesar zarah yang bergerak dan diam itu, melainkan hanya dia semata-mata. Apabila masih nampak perbuatan selain daripada dirinya, itulah yang syirik itu Bapak Ibu. Maka syirik itu taubahnya kata Rasulullah, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Bisa Bapak Ibu melihat semut hitam berjalan di batu hitam pada kegelapan malam? Nggak nampak Bapak Ibu. Saking halusnya syirik itu Bapak Ibu. Saking halusnya. Mungkin itu bahasa yang paling tajam. Mungkin saking halusnya. Syirik itu dia bisa masuk ke dalam sholat. Syirik itu dia bisa masuk ke dalam ibadah puasa. Dia bisa masuk ke dalam ibadah zakat, haji, kurban, impak, sedekah. Dia bisa masuk ke dalam akal fikir kita. Ulamahkah dia? Tidak ulamahkah dia? Dia bisa masuk ke dalam hati dan rohani kita itu. Ini yang kita mesti hati-hati. Makanya orang yang sudah duduk pada makom Tuhan, orang yang sudah sampai pada makom makrifat, tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah duduk pada makom Tuhan dan makom makrifat. Jadi orang yang sudah makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Makanya tidak ada pengakuan di situ. Kalau ada orang mengaku makrifat, tanda belum makrifat tuh. Tanda belum makrifat. Kenapa? Karena dia masih mengenal. Makrifat itu artinya mengenal. Makanya ada yang mengenal, ada pula yang dikenal. Masih ada 2 diri di situ Bapak Ibu. Nah, kalau orang dah makrifat, yang sebenar-benar makrifat,
Ya dijalani aja hidup ini Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na. Ini yang kata Ustadz. Kok panek mau njua? Ya. Lapa makan, awi minum. Kan tua bawa lalu. Tapi jangan kini Bapak Ibu kami talikinkan sama-sama mereka. Itu. Sami'na wa ta'na aja jalaninya. Ya. Kok sakit nyawa, sabar nyawa. Kok sakit nyawa, ikhlas nyawa. Jangan mengurutu-ngurutu Bapak Ibu. Karena nanti Allah akan minta bukti. Nah, begitu bahasa penyampaiannya. Siapa yang mengatakan dirinya makrifat, buktikan bahwa dirimu makrifat, aku ingin lihat, kata Allah. Nah, siapa yang mengatakan dirinya duduk pada makom hakikat, buktikan. Kamu udah duduk pada makom hakikat, aku ingin lihat buktinya. Siapa yang mengatakan dirinya sabar, ikhlas, buktikan bahwa dirimu sabar dan ikhlas, aku ingin lihat, kata Allah. Begitu sebenarnya. Maka makrifat itu bukan pada kata-kata. Sabar dan ikhlas dan tawakal itu tidaklah letaknya itu di bibir atas dan di bibir bawah. Akan tetapi makrifat, sabar dan ikhlas itu nampak pada amaliyahnya. Nampak pada kepatuhannya. Nampak pada kepasrahannya. Nampak pada ketawakalannya. Karena tidak ada yang bisa Bapak Ibu salahkan lagi. Kalau kita sudah putus pandangan kita dengan pandangan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda itu. Hanya dia yang merahmati dirinya, hanya dia yang meridhoi dirinya, hanya dia yang memberkati dirinya, dia menjalankan cerita dan seniwaranya. Nampak wujud dirinya itu rupa insan. Insan itu namanya si A dan si B itu. Namun sebenarnya aku yang bercerita, aku pula yang menjalankan ceritaku itu. Itu bahasa hakikat. Kalau di makrifat, tidak ada lagi kata-kata la sautun wala harpun. Karena memang dia semuanya. Al-abid wal ma'bud wahid. La yazkurullah illallah, la sholata illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang sholat, melainkan hanya dia semata-mata. Berarti hidup tuh jalani aja lah, nikmati aja tuh. Itu yang dikatakan duduk pada makom diam. Jadi ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu diam Bapak Ibu. Tapi jangan diam-diam dengan suami, bermasalah tuh. Disuruh diudah buat kopinya diam saja. Awakku lemah ripat kodanya. Diam itu maksudnya ilmu diam itu sami'na wa ta'na. Sabar, ikhlas dan tawakal apapun yang terjadi itulah jalannya. Tak ada kita nih yang ngomel-ngomel, cerepet-cerepet, menyala-nyalakan nasib, takdir, peristiwa, dan kejadian. Karena Allah mengatakan, ana ad-dahar, aku ini masa, aku ini peristiwa, aku ini kejadian. Kalau Allah menjelaskan dirinya adalah masa, peristiwa, dan kejadian, siapa yang benci kepada masa, peristiwa, dan kejadian, sudah sama dia benci kepada aku. Karena aku yang masa itu, kata Tuhan. Jadi jalani aja lah, nikmati aja. Kok mani, ajan ditalan dulu. Kok pahit, jan pulo dikeluarkan dulu. Nikmati raso-rasoi, le raso nano-nanonya. Alai. Tuhan. Inilah yang disebut orang yang bergelut di dalam cerita dan permainan Tuhan itu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Malam yasbir bil bala'i walam yarda bi qada'i falyakhrut takhta sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan kepada dirinya, dan siapa yang tidak ridho dengan ketetapan yang aku tentukan kepada dirinya,
Padahal dia sudah mengatakan aku ni Robnya. Dan dia telah mengakui dia itu adalah hambaku, kata Allah. Lalu nggak sabar dia dengan ujian yang aku titipkan, bukan aku timpakan. Tidak ridho dia dengan ketentuan aku. Falyakhru takhta syama'i wal yatlub robban siwaya. Keluar kamu dari kolong langit ini, carilah Tuhan yang lain lagi selain Ambo. Seminang Tuhan itu. Kamanya sih Bapak Ibu kan kapai, kalau Allah usia tagak nyawa dari muka bumi, kamanya wak kapai Bapak Ibu. Oleh ada langit dan bumi selain punya Allah? Kan ada orang. Kalau nak ada patuh senyap dengan Allah tu. Selalu kita ini berbaik sangka kepada Allah. Makanya Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu, untuk menjaga kefitaran dan kesucian diri kita ini. Andai kata kita ini diberikan Allah ujian sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Tak mampu kita mengambil iktibar, tak mampu kita mengambil pelajaran dari setiap ujian yang Allah titipkan itu. Jauhkan akal, fikir dan hati untuk berburuk sangka kepada dirinya. Karena Allah itu selalu memberikan sufresnya kepada kita Bapak Ibu. Ya, bentuk sufres Allah itu. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus namanya surga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus surga itu dengan ujian-ujian, cobaan yang membuat hatiku rusuh gampangnya. Ya. Namun ketika kita sabar menyikapi ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada kita, ikhlas kita menyikapinya, pada saat terbukanya bungkus ujian tadi, rupanya surga di dalamnya. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus juga neraka itu dengan kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan. Pada saat kita lupa bersyukur kepada Allah, kita sukses kena kita jaya kena kita, lupa kita memandang Allahnya. Maka pada saat terbukanya bungkus kesuksesan tadi, rupanya neraka juga di dalamnya itu. Ini yang mesti kita pahami.